Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di bukti audit dan kertas kerja. Yang sebelumnya kita ketika pertemuan kemarin kita udah bahas apa itu definisinya audit, apa itu di kerangka konseptualnya, kemudian ada di definisinya. Nah, kita lanjut ke bukti audit dan kertas kerja. Kalau kemarin sudah kita ketahui etika dan standar keuangannya atau SPKN-nya, di sini apa sih bukti audit itu? Nah, bukti audit di situ dikatakan itu sebagai audit evidence atau bukti audit jika nantinya auditor itu mengumpulkan informasi berhubungan dengan sasaran dan ruang di situ. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan bukti audit yang harus cukup. Kemudian ada yang ketiga di situ audit harus menyeleksi bukti yang telah dikumpulkan. Yang ketiga di situ ada dalam pengumpulannya, penganalisisannya harus ada interpretasinya di situ. Yang terakhir di situ tentunya adalah kertas kerja harus disiapkan dan direview guna mendokumentasikan di situ. Nah, itu yang namanya nanti dikatakan sebagai bukti. Nah, kemudian bukti audit sendiri di situ dapat berupa ada catatan akuntansi, berupa di situ ada buku pembantu, buku jurnal, buku pembantu, kemudian ada buku besar di situ. Kemudian yang kedua, di situ informasi lain yang menguatkan kaitannya adalah dengan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor di situ. Nah, itu nanti bisa dikatakan sebagai audit evidence di situ nantinya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan transaksi dan bukti transaksi di situ harus diketahui dulu apa itu transaksinya, kemudian apa saja bentuk transaksinya, apakah bentuknya kas, kredit atau barter. Kemudian dari situ dipelajari atau perlu diketahui kaitannya adalah dengan dasar hukum transaksinya, baru kemudian yang terakhir bisa dikatakan sebagai bukti transaksi itu nanti. Nah, selanjutnya di situ pihak yang terlibat dalam transaksinya dalam keuangan publik di situ. Kalau ini dalam keuangan publik, ada di situ pejabat pengelola keuangan daerah, kemudian ada pengguna barang, pengguna anggaran, PPTK, kemudian ada bendahara dan sebagainya di situ. Nah, tetapi kalau nanti kita larinya adalah di perusahaan, bisa jadi di situ adalah bendahara, kemudian ada pihak manajemen, kemudian ada tim bendaharanya mungkin di situ. Nah, itu adalah hal-hal yang terkait atau pihak yang terlibat dalam transaksi nanti. Kemudian kalau misalkan di instansi pemerintah bisa jadi juga akan berubah di situ nanti. Nah, syarat sahnya ketika bukti keuangan publik itu atau dikatakan audit evidence itu sah adalah jika bukti dibuat oleh penjual atau penyedia layanan. Jadi misalkan di perusahaan di situ siapa sih yang memberikan otorisasi di situ. Kemudian bukti transaksi diberi nama, siapa penerimanya, kemudian siapa yang menandatangani, siapa yang menjualnya di situ nanti. Tertulis keterangan dalam di situ adalah ada waktu dan kejadiannya. Kemudian yang terakhir di situ ada barang atau jasa apa sih yang diberikan, sehingga di situ bisa dikatakan itulah bukti sahnya keuangan publik atau syarat sahnya suatu audit evidence atau bukti audit di situ. Nah, teknik verifikasinya di situ ada 3 atau mencakup 3 verifikasi. Yang pertama ada tujuan, ruang lingkup, sama yang terakhir adalah di pelaksanaan. Di tujuan verifikasi dahulu. Tujuan verifikasi tujuannya adalah di situ ada mencegah adanya penyimpangan di situ, kemudian adanya kebenaran formal dan substantif di situ. Kemudian yang terakhir di situ untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satuan kerja atau belum di situ nantinya. Nah, itu adalah tujuan verifikasinya. Kemudian untuk ruang lingkupnya, di situ ada melingkupi beberapa aspek. Ada aspek ketersediaan dana, kemudian tujuan pengeluaran, kebenaran tagihan, kemudian ada aspek kelengkapan di situ. Nah, ketika di situ ruang lingkup verifikasi ini sudah semuanya, baru dikatakan bahwasanya verifikasi terkait dengan ruang lingkup audit evidence terpenuhi di situ. Kemudian ada pelaksanaan verifikasi. Nah, di pelaksanaan verifikasi di situ ada beberapa verifikasi di situ. Kaitannya adalah ketersediaan dananya, kebenaran tagihannya kah, kemudian ada ketepatan tujuannya. Nah, semuanya ini nanti baru dikatakan sah jika verifikasi kelengkapan bukti pengeluaran di sini. Ini adalah terakhir nanti. Nah, ketika ketiga-tiganya ini tadi sudah terpenuhi, maka teknik atau bukti tersebut dikatakan sudah terverifikasi atau terotorisasi di situ. Dari segi tujuan, ruang lingkup, pelaksanaannya di situ. Itu kaitannya adalah dengan audit evidence atau bukti
transaksinya. Nah, yang berikutnya kaitannya adalah dengan kertas kerja audit. Itu adalah kaitannya dengan catatan. Nah, kita ketujuannya aja di situ. Tujuannya apa sih? Digunakan untuk koordinasi, kemudian sebagai pendukung terhadap akuntan atas laporan keuangan, kemudian sebagai penguat. Nah, ini yang akan menyimpan adalah pihak auditor, atau nantinya akan disimpan di kantor akuntan publik di situ. Kriterianya apa saja? Di situ ada beberapa, bahwasanya kertas kerja itu tentunya harus lengkap, dia harus sesuai dengan isinya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari auditnya. Program kerjanya juga harus sesuai. Dan yang mana ketika kertas kerja ini dikatakan baik, nantinya akan terlaksana juga program audit yang baik pula di situ nanti. Nah, kepemilikannya di situ dari kertas kerja dan penyimpanannya, dia akan dimiliki dan disimpan oleh kantor akuntan publik atau dari pihak auditor sendiri di situ nanti. Dari semuanya ini, dari bukti transaksi, kemudian dari pelaksanaan verifikasi, kemudian dari kertas kerja atau working paper, di situ semuanya, jika semuanya sudah terpenuhi, kemudian kemarin ada pengujian substantif, ada pengujian pengendalian yang kaitannya dengan asersi manajemen, kaitannya dengan pisah batas, kelengkapan keterjadian dan sebagainya, di situ maka nantinya ketika auditor ingin melihat apakah laporan atau apakah opini dari laporan hasil auditnya itu adalah wajar atau tidak wajar, atau dia tidak memberikan opini apapun, di situ akan terlihat dari sini. Oh, ketika auditor memberikan opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau tidak wajar, di situ dia akan melihat, oh ternyata ada bukti yang belum diverifikasi. Maka dari itu di situ bisa saja karena ada bukti yang tidak diverifikasi atau audit evidence yang kurang, maka opininya adalah di situ dia memberikan opini yang tidak wajar, atau bisa jadi dia tidak memberikan opini apapun. Ataupun sebaliknya, jika ternyata dari bukti audit, dari kertas kerja, kemudian dari program kerjanya, jika sudah tersusun semuanya bagus, ternyata ketika di hasil akhirnya adalah dia memberikan hasil atau laporan opininya atau opini dari auditornya bentuknya wajar tanpa pengecualian atau peringkat opini yang nomor 1 di situ, maka ternyata bukti audit di situ adalah sudah memenuhi syarat atau memenuhi ketika dikatakan sah sebagai audit evidence di situ. Nah, ini untuk materi yang hari ini kaitannya adalah dengan audit evidence atau bukti audit dan kertas kerja. Nah, dari 4 pertemuan kemarin ketika seorang auditor ingin melaksanakan audit, kuncinya yang pertama adalah kemarin sudah saya jelaskan di situ adalah dia harus skeptis. Setelah skeptis dia harus tahu apa yang menjadi standarnya, kemudian apa yang menjadi standar SPKN-nya, kemudian apa yang menjadi kode etiknya dia. Ketika itu sudah terpenuhi, maka ketika seorang auditor mengaudit, dia bisa melihat apa sih buktinya, mana saja buktinya, laporan keuangannya apa saja di situ, syarat sahnya apa saja di situ. Itu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Sekian, kita akan jumpa lagi di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya, tentunya di materi auditing. Saya akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.